Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman Panwascam, PPDK, dan masyarakat luas di Kabupaten Sukoharjo. Sesuai dengan agenda Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, di siang hari ini akan dilakukan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MOU) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dengan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat JPPR Korda Kabupaten Sukoharjo. Ruang lingkup daripada kerjasama di siang hari ini adalah yang pertama, pendidikan pemilih dalam pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Yang kedua, pengawasan dalam pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dan yang ketiga adalah koordinasi kegiatan pemantauan dalam pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Baik, Bapak. Cukup itu saja sampai penanda nota kesepahaman itu yang pertama dari Bapak Korda JPPR Kabupaten Sukoharjo, Bapak Zainal Mustaqin, Sarjana Ekonomi, dan pemantau pemilu Bapak Mulat Bayu Haji STMH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu sesuai dengan agenda yang ada, dipersilakan untuk Ketua Korda JPPR untuk berdiri, kemudian Ketua Bawaslu untuk berdiri, kemudian beberapa saksi berdiri untuk menandatangani MOU yang sudah disiapkan. Baiklah, yang pertama dari Ketua Bawaslu dulu, kemudian dilanjutkan nanti dari Ketua JPPR Korda Sukoharjo. Kemudian selanjutnya para saksi, yang pertama Bapak Mulat Bayu Haji SEMH. Selanjutnya Bapak Mulat Wibowo SOS SEMMMPD. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan nota kesepahaman dari Ketua Bawaslu kepada Ketua Korda JPPR Kabupaten Sukoharjo. Bapak dan Ibu dimohon untuk duduk kembali. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mempertegas apa yang menjadi MOU di siang hari ini, mohon sambutan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bapak Bambang Wuryanto, kemudian nanti dilanjutkan sambutan dari Ketua JPPR Korda Sukoharjo. Waktu dipersilahkan. Siang, salam sejahtera bagi kita semua yang seluruh Kabupaten Sukoharjo dan Kode sangat Sukoharjo, Pak Zainal Mustaqin dan Sukoharjo.
Sukoharjo, Mas Mulat Bayu Haji. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala atas rahmat kita semua, kesehatan, keselamatan untuk siang atas atensinya rekan-rekan semua di tengah kesibukan kita dalam pengawasan pemutakhiran daftar pemilih saat ini sampai pada tahapan pleno rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih. Perlu kami sampaikan adalah makna dari MOU ini adalah sebagai mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan baik itu dalam pemilihan maupun dalam pemilu, dan kerja bersama dengan pihak-pihak atau lembaga-lembaga pegiat pemilu yang dibutuhkan dalam rangka mengawal agar pelaksanaan pemilihan itu sesuai dengan koridor hukum dan mengedepankan akses, transparansi, dan partisipasi dari masyarakat. Maka dari itu kita mengadakan MOU ini, dan ke depan kita juga masih menjalin komunikasi dari seluruh stakeholder yang ada, baik dari mahasiswa, organisasi eksternal yang ada di mahasiswa, dan organisasi kepemudaan yang lain. Dengan harapan kita semakin banyak orang yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan pemilihan ataupun pemilu ini, kita harapkan pelaksanaan pemilu ini berjalan secara demokratis. Itu yang diamanatkan oleh undang-undang kepada kita semua. Mungkin itu sambutan dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya mohon sambutan dari Korda JPPR Kabupaten Sukoharjo kepada Bapak Yainal Mustaqim, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini telah terlaksana penandatanganan MOU antara JPPR Korda Sukoharjo dengan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa JPPR ini jaringan kami secara nasional. Untuk ketuanya sekarang Kornas JPPR itu Mas Alwan. Sebelumnya itu dijabat Sunanto yang sekarang menjadi Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Itu seperti itu. Sebelumnya lagi namanya siapa? Yang di bawah Maskur Hafiz. Itu seperti itu. Jadi jaringannya secara nasional itu kami di daerah-daerah sampai daerah itu ada. Kebetulan saya diamanai untuk menjadi koordinator daerah Kabupaten Sukoharjo. JPPR ini merupakan gabungan dari banyak unsur, terutama kalau di Sukoharjo ini ada yang tergabung di situ pemuda Muhammadiyah, ada juga dari pemuda Ansor, kemudian dari kalangan mahasiswa, dari IMM, dan masih banyak lagi. Itu kemudian untuk khusus di Sukoharjo itu nanti untuk pilkada kali ini kita akan lebih banyak fokus ke pendidikan pemilih, terutama selain untuk pemantauan pendidikan pemilih, utamanya itu adalah untuk pemantauan
pengawasan partisipatifnya bahasanya kali ini, pengawasan partisipatif, karena kami yakin kami sadar juga kalau dari JPPR sendiri kami juga terbatas personel dan kemampuan kami. Memang pemilu atau pilkada khususnya di Sukoharjo yang di depan mata ini membutuhkan partisipasi dari banyak pihak kan gitu ya, pihak dan sebagian dari masyarakat luas memang perlu disadarkan bahwa ini yang punya gawe itu kita bersama. Kesuksesan ini, kesuksesan dari pilkada ini nanti mempengaruhi kesuksesan kita bersama se-Kabupaten Sukoharjo. Jadi bukan hanya penyelenggara atau dalam hal ini KPU ataupun Bawas saja. Jadi yang berkepentingan itu kita semuanya kan gitu ya. Kalau bagus ya kita semuanya menikmati hasilnya, kalau kurang bagus ya kita yang menanggung hasilnya. Mungkin dari saya cukup itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, demikian serangkaian acara penandatanganan MOU antara Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dengan JPPR Kabupaten Sukoharjo. Dengan harapan partisipasi masyarakat lebih meningkat dalam pengawasan pemilu. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan apa yang dimaksudkan dalam penandatanganan MOU ini semoga bisa tercapai dan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan di Kabupaten Sukoharjo. Demikian, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk sesi selanjutnya, Mas Dimulik Pilkada yang akan dipandu oleh Mas Raden, Mas Kristal. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Untuk selanjutnya program unik seputar pilkada bersama Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang sahabat Bawaslu via YouTube maupun via Zoom pada siang hari ini. Kali ini saya Kristal akan memandu acara mulik ngobrol unik seputar pilkada 2020 ini. Untuk kali ini kita kehadiran narasumber selain dari Bawaslu, begitu pula dari JPPR, dari Bawaslu oleh Bapak Bambang Murianto, dan bagian tengah Bapak Eko Budianto, anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, serta dari JPPR Bapak Mulad Baywaji. Untuk mulik kali ini bertemakan tentang pendidikan pemilih. Pada 9 Desember 2020 nanti, masyarakat, khususnya masyarakat Sukoharjo, akan mengikuti pesta demokrasi dan terkait dengan partisipasi masyarakat, khususnya menggunakan hak pilih atau hak suaranya, perlu dilihat pada masa pemilihan sebelumnya. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Bambang Murianto berkaitan dengan partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya atau hak suara pada pemilihan sebelumnya itu seperti apa, apakah nantinya menjadi latar belakang pendidikan pemilih pada pilkada 2020 nanti. Monggo dipersilakan. Ya, terima kasih. Kembali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan partisipasi pemilih pada pemilu sebelumnya, yaitu Pileg Pilpres pada 2019 dan Pilkada 2018, ini terjadi tren kenaikan partisipasi penggunaan hak pilih. Tetapi harapan kami bukan tren partisipasi dalam menggunakan hak pilih ini saja. Seharusnya yang menjadi PR bersama adalah bagaimana edukasi terhadap hak-hak demokrasi rakyat, yaitu bagaimana dia bisa menjadi partner dalam rangka
proses-proses pencegahan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran di pemilu atau di pemilihan. Nah, trennya ini juga naik dari pilkada 2018 dan pemilu 2019. Dari laporan yang masuk ini ada kenaikan walaupun sedikit ya. Kalau di 2018 ini tidak ada laporan masyarakat terkait dengan pelanggaran, tetapi di 2019 ini ada tren masyarakat berani melaporkan ataupun mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terbukti dengan laporan yang masuk ke Bawaslu dan ditindaklanjuti. Dan upaya kita dalam kegiatan pencegahan dan meningkatkan partisipasi dari masyarakat ini, kita juga sudah membentuk atas inisiasi dari warga masyarakat sendiri, terbentuknya sebuah desa pengawasan dan desa anti money politik. Nah, ini adalah wujud dari partisipasi masyarakat dan pengetahuan ataupun pemahaman dari masyarakat terkait dengan demokrasi, hak-hak demokrasi ini sudah naik, sudah ada peningkatan lah dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Saya kira itu Mas Kristor. Terima kasih Pak Bambang. Untuk selanjutnya berkaitan dengan siapa sebenarnya yang melakukan pendidikan pemilih. Mungkin dari sisi Bawaslu berkaitan dengan pendidikan pemilih ini menjadi tanggung jawab siapa? Terima kasih. Terkait dengan pendidikan pemilih ini semuanya bertanggung jawab, baik itu penyelenggara, pemerintah, seluruh stakeholder bertanggung jawab terhadap pendidikan pemilih. Dan tujuan dari setiap lembaga ini pasti berbeda-beda. Misalkan kalau KPU pasti dengan meningkatnya partisipasi pengguna hak pilih, tetapi kalau dari Bawaslu adalah upaya meningkatkan pencegahan terhadap proses potensi pelanggaran yang ada. Nah, ini yang kita dorongkan, dan mungkin dari sisi pemerintah ini juga terkait dengan partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih. Nah, semuanya, seluruh stakeholder ini saya kira semua bertanggung jawab, baik itu partai politik juga mempunyai tanggung jawab dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu maupun pemilihan. Itu Mas. Pemilih ini menjadi tanggung jawab kita bersama, dan untuk selanjutnya berkaitan dengan pemilih yang bermartabat dan berkualitas, mungkin materi ya Bapak Eko nanti ya. Untuk selanjutnya berkaitan dengan menjadi pemilih yang bermartabat dan berkualitas akan disampaikan oleh Bapak Eko Budianto, anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Kristar di Sukoharjo SA. Sebelumnya yang hormati Pak Bambang Muryanto STMH, kemudian sahabat saya, saudara saya yang saya kasih, saya hormati beliau Mas Muhammad Bayu Waji SEMH, itu beliau senior saya ya, beliau sangat berpengalaman sekali ya di dalam masalah kepemiluan juga, apalagi sekarang beliau di JPPR luar biasa. Kemudian Mas Dini Sukoharjo dan sahabat-sahabat PPD se-Kabupaten Sukoharjo, Panwasam se-Kabupaten Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu
Ya, di sini kita akan ngobrol banyak, ngulik, ngobrol unik seputar pilkada tentang pendidikan pemilih. Dan tentunya materi yang saya sampaikan ini adalah sebenarnya sudah menjadi umum, Mas Rizal. Menjadi umum di mana bahwa Sukoharjo ini sekarang kan baru ada hajat besar tentang pilkada, ya. Kita pilkada ada pilbub, pilihan bupati dan wakil bupati, dan tentunya nanti insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Nah, di sini kita tentunya perlu peran serta semua masyarakat termasuk pemilih. Tapi pemilihnya bagaimana? Ya harus pemilih yang bahasanya berpendidikan. Berpendidikan seperti apa? Ya berpendidikan harus tahu seluk-beluknya tentang pilkada sendiri. Ya, next Mas. Nah, di sini kan saya mengambil judul adalah pendidikan pemilih, ikhtiar kita untuk mewujudkan pilkada yang demokratis, bermartabat dan berkualitas. Nah, apa yang kita lakukan sekarang itu adalah karena Bawaslu Kabupaten, kita jajaran pengawas itu sangat terbatas, ya, sangat terbatas. Satu kabupaten itu, maaf, kalau di tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sendiri ada 5 jumlahnya. Kemudian di tingkat kecamatan ada 3. Belum lagi nanti ada 1 orang, ya 1 orang dalam setiap desa itu 1 pengawas. Nantinya Pak, dalam nanti coblosan ya, itu ada 1 di masing-masing TPS disebut adalah PTPS. Dan tentunya ini sangat kurang. Jumlah kan sangat kurang. Alhamdulillah di Bawaslu sudah ada kerjasama dengan JPPR. Kita di sini ada jaring pendidikan dan di mana nanti kita harapkan dengan apa ya, kekurangan kita dalam jumlah ini bisa dilengkapi, ya, bisa syukur bisa disempurnakan bersama-sama nanti dengan rekan-rekan di JPPR. Bahwa apa sih yang akan kita lakukan? Sebetulnya dalam pilkada itu adalah upaya sebenarnya, upaya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Contohnya kita bisa lihat di demokrasi sendiri di Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 2 itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Okay. Nah, dan di mana gini, di salah satu dalam apa ya demokrasi ini, ya itu adalah salah satu sarana bagaimana, apalagi pemilu, pilkada ini adalah salah satu sarana kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat memilih pemimpin yang diinginkan untuk menjalankan pemerintahannya ke depan. Jadi kesimpulan seperti ini, tujuan daripada pelaksanaan pemilu adalah untuk menghasilkan pemimpin negara baik eksekutif maupun legislatif yang berkualitas untuk menjalankan pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Kalau nanti di dalam pilbub sendiri, berarti 5 tahun ke depan pemilihannya diharapkan apa yang dipilih nantinya benar-benar pemimpin yang diinginkan oleh rakyat. Nah, fungsinya seperti apa? Fungsi pilkada itu. Karena dengan pilkada ini adalah sarana yang sah, ya, yang sah bagi warga negara untuk mempertahankan atau mengganti secara damai. Karena memang cara bisa mengganti, bisa menciptakan, ya, dengan cara damai, martabat pemimpin atau wakilnya untuk menjalankan pemerintahan, atau memberikan kesempatan bagi warga negara yang terbaik untuk memimpin masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya bersama. Nah, pemilu sendiri, karena sudah sekarang itu kalau kita melihat ya pemilu sendiri itu sebagai sarana pertandingan, ya, pertandingan. Bahwa kita melihat koyo ada 2 atau 3, kita lihat besok ya, September tanggal 23 nanti. Kita lihat ada berapa calon nanti di Sukoharjo, ya. Di situ jelas pilkada dan juga pemilu pertandingan untuk berkompetisi, untuk mempertahankan kekuasaan. Secara alami, peserta kadang-kadang karena itu bagaimana untuk menang. Jadi ingat bahwa tindak curang itu sangat dilarang oleh. Nah, kecurangan tidak hanya dalam bentuk janji-janji nantinya di dalam pelaksanaan pilkada itu, ya, tidak hanya dalam bentuk janji-janji berlebihan, yang kadang-kadang seperti angin surga. Wah, janji-janji nyeneng. Wah, besok kalau saya
asal jadi akan banyak sekali. Oke. Melainkan ternyata dapat secara langsung politik. Kepada untuk dibuka belum dibuka. Oke. Nah, biasa kan demokrasi yuk itu. Lanjut Mas. Nah, hal yang lain, nun sewu, sahabat-sahabat Bawaslu semuanya, hal lain dalam pelaksanaan pemilu atau di pilkada ini adanya gejala apatis, ya. Kita melihat ada gejala apatisme masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu. Pemimpin yang terpilih dinilai tidak memenuhi harapan masyarakat. Kadang-kadang dalam pelaksanaan pemilu itu, alah paling-paling sing pilih kuwi meneh. Nah, kadang hal seperti itu pemilih perlu mendapatkan pendidikan. Ada pencerahan lagi. Bersama-sama lagi. Dan tentunya Bawaslu sudah menggandeng JPPR ini, kita kerjasama bagaimana bisa menyadarkan, bisa lebih memanfaatkan pelaksanaan pilkada ini adalah hasrat kita bersama. Seperti itu. Next, Mas. Nah, kalau nantinya, tentunya kan sekarang dalam pilkada ini untuk bentuk-bentuk pelanggaran sudah mulai kelihatan ya. Bagaimana hal-hal semacam itu untuk bisa kita tanggulangi? Minimal ya kita ada preventif dulu, pencegahan, ya. Habis pencegahan baru ada penindakan. Tujuannya sebetulnya penindakan pelanggaran, ya. Itu mulai dari pencegahan, ya, pengawasan sampai dengan penanganan pelanggaran, ya. Kalau tujuan penanganan pelanggaran atau dengan penindakan ini untuk memulihkan keadaan yang terluka yang terjadi dalam masyarakat akibat terjadinya pelanggaran. Nah, seperti rada rusuh sidak ya. Jadi kayak ibarat koreng ya, koreng. Kulit-kulit itu resik-resik gitu, jadi bersih. Kalau ada luka tidak segera diobati, ya ngoreng, kadang babrak. Bahkan kalau mengelor gula atau sakit yang parah, itu bisa diamputasi dan jangan sampai ada seperti itu. Ada yang harus diobati. Sehingga kalau dengan diobati itu ya harus ada penanganan. Harus ada, biar apa? Biar ini bisa jerah si pelanggar ini. Ya. Penanganan pelanggaran itu sebagai alat untuk menimbulkan efek jerah. Bahkan itu bisa untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari dengan pelanggaran yang sama. Lanjut. Nah, tujuan pendidikan pemilih ya di Bawaslu itu salah satu adalah tetap akan meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, meningkatkan pemahaman demokrasi, meningkatkan pemahaman aspek penyelenggara pemilu dan isu penting dalam penyelenggara pemilu, dan pemilih itu akan mampu menggunakan haknya sesuai dengan pilihannya sendiri nanti. Tentunya hal itu tanpa ada kerjasama dengan masyarakat, namun itu akan bisa berjalan. Nah, bagaimana pemilih perlu berperan dalam masyarakat? Nanti harus seperti apa? Tidak hanya mencoblos saja, tetapi di sini bisa juga pemilih itu bisa juga sebagai pelapor nantinya, ya, mengingat jumlah pengawas dan dana yang sangat terbatas kepada pengawas pemilu jika menemukan atau mengetahui adanya pelanggaran. Dan tentunya di sini sangat didorong bagaimana pemilih punya keberanian sebagai saksi dalam pelaporan kalau nanti dalam pidana, ya. Agar apa? Agar laporannya dari pelanggaran itu dapat ditindaklanjuti. Karena butuh dalam penanganan pelanggaran itu butuh alat bukti namanya. Alat bukti itu ada barang bukti dan saksi. Dan kita membutuhkan saksi di sini. Ya nanti kalau tidak ada saksi dengan barang bukti yang ada saja nanti dalam penanganan pelanggaran tidak bisa maksimal. Gitu ya. Ya. Next. Nah, kita lihat di sini ya, sebenarnya pemilih itu mengetahui akar mengapa selalu terjadi pelanggaran. Ya. Karena bagaimana kok pelanggaran selalu terjadi? Itu karena apa?
Karena peserta pemilu, nah, bisa juga tim sukses ini ada semangat yang berlebihan. Ya. Dari tim sukses itu ada atau kandidat itu sangat apa ya? Semangat yang berlebihan. Berarti kadang-kadang ono sing kebablasan. Ya. Untuk memenangkan pemilu, bagaimana caranya pemicu terjadi pelanggaran itu digunakan dari cara jujur sampai dengan cara curang tadi. Ya. Yang kedua, mengapa selalu terjadi pelanggaran? Setelah tadi ada peserta atau tim sukses, yang kedua adalah penyelenggara pemilu sendiri. Bahwa penyelenggara masih ada yang diragukan integritasnya. Jadi kadang-kadang nuwun sewu kemampuannya urung mitayani kan gitu loh kan. Ya. Kemudian tidak, bahkan penyelenggara ada apa belum? Atau ada juga yang tidak memahami peraturan. Bahkan padahal peraturan sudah jelas. Ada PKPU, ada Perbawaslu, ada undang-undang yang lain seperti undang-undang ASN, undang-undang undang-undang desa, itu diharapkan penyelenggara itu harus paham gitu loh. Apalagi sahabat Bawaslu semuanya, Panwascam, PPD, kemudian nantinya PTPS itu, paling tidak seorang pengawas itu harus lebih tahu dibanding dengan penyelenggara yang lain. Harapannya itu. Karena apa? Ya karena sebagai penegak demokrasi, penjaga demokrasi, jangan sampai seorang yang menangani, mencegah itu tidak tahu masalah undang-undang. Ya. Nah, bagaimana sikap masyarakat pemilih terhadap pemilu? Nah, masyarakat itu sikapnya bermacam-macam ya. Ada masyarakat yang tidak sadar politik dan tidak paham pemilu. Jadi mereka itu cenderung mencari untung sementara dari kegiatan pemilu. Contohnya apa? Jual suara. Mumpung itu coblosan ya kena gelem ya sak suara piro. Nah semacam itu. Nah ini karena tidak sadar politik, jadi butuh iki karena sementing duit. Nah, yang kedua sadar politik tapi tidak paham pemilu. Ya, punya semangat untuk mewujudkan pemilu demokratis tapi tindakannya sering kontraproduktif. Ya, orang mudeng ning sok tahu. Ya, itu kadang-kadang perlu ya. Perlu ada pembelajaran di sini, ada perlu pendidikan di sini. Yang ketiga adalah sadar politik dan paham pemilu. Nah, itu giat melakukan upaya-upaya perbaikan pemilu, ya. Tapi apatis dan cenderung tidak menggunakan hak suaranya, mengajak ke golput saja. Padahal golput itu sangat merugikan. Padahal pendidikan politik itu tujuannya apa? Agar pemilih ini, ya, pendidikan pemilih ini, si pemilih ini agar bisa menjaga hak pilihnya sebaik-baiknya, bisa menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya. Nah, siapa yang harus mengawasi nantinya? Secara formal dilakukan lembaga pengawas pemilu, ada secara formal. Siapa yang harus mengawasi? Ada Bawaslu RI, ada Bawaslu Provinsi, kalau sekarang Bawaslu Kabupaten Kota, Panwascam 3 orang, dulu PPL, sekarang PPD, kemudian ada PTPS. Secara hakikat demokrasi seharusnya dilakukan oleh masyarakat sebagai pelaku utama pemilu yang pemilik kedaulatan tertinggi dalam negara. Lanjut, Mas. Nah, pengawasan penyelenggara pemilu secara formal pengawasannya dilakukan oleh menikah tadi. Ya saya sampaikan tadi ada Bawaslu RI, Provinsi, Kabupaten, Bawaslu Kabupaten, Panwascam, PPD, bahkan ada juga Panwas pemilu luar negeri. Lanjut. Dan secara filosofis, ya, pengawasan penyelenggara pemilihan umum ini ya dapat dilakukan oleh masyarakat umum, pemilih. Dan perlu ditambah lagi bahwa seperti sahabat-sahabatnya dari pemantau. Dari pemantau ini bisa juga dijadikan sebagai yang namanya pengawasan partisipatif. Kita butuh kerjasama dengan orang-orang yang pintar, yang mempunyai kredibilitas. Seperti di JPPR itu, saya yakin orang-orang di dalamnya, anggota-anggota di dalamnya itu sudah terlatih. Karena apa? Yang nantinya menjadi pemantau itu punya syaratnya. Dan nanti kalau di pemantau di pilkada ini akreditasinya di KPU ya, di KPU. Ya. Di sini tentunya orang-orang di dalam JPPR ini harus sudah yang berpengalaman di dalam pemantauan. Hal-hal seperti itu sangat kita butuhkan untuk bagaimana jalannya pengawasan pilkada 2020, apalagi setelah serentak di 21 kabupaten kota, Mas Gesta. Ya. Permasalahan yang dihadapi apa? Dalam pengawasan partisipatif dan juga sebagai pemilih ini. Pola pikir masyarakat yang relatif masih menganggap bahwa tugas pengawasan adalah ansih menjadi tugasnya pengawas pemilu. Ya, KPK tugasnya Bawaslu, Panwascam, PPD, ya.
masih rendahnya kesadaran dalam berdemokrasi yang terjadi dalam masyarakat yang ditandai dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepemiluan. Nah ini masalah pendanaan yang berpengaruh pada upaya melibatkan masyarakat secara lebih luas. Ini menjadi terhambat gara-gara pendanaan yang kurang. Pendidikan, termasuk pendidikan politik, yang relatif masih rendah, menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga masih belum maksimal dirasakan dampaknya. Kurangnya partisipasi perempuan untuk menjadi pengawas pemilu. Nah ini, ya, tentu kalau di Bawaslu sudah banyak nih. Ada salah satu di daerah Gata itu banyak PPD yang perempuan, bahkan mayoritas ya, banyak di sana. Nah, masalah pendanaan yang tadi sangat berpengaruh. Bahkan teman-teman kita yang nanti akan menjadi pemantau ini harus mempunyai pendanaan yang jelas. Ya. Iya, yang jelas. Jadi harus ada pendanaan yang mandiri, bahasanya gitu. Ya, lanjut. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang, termasuk pemilih, ini adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah. 2. Menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Nah, ini ada seorang penulis di mana faktor lain yang mempengaruhi yaitu status sosial, ekonomi, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Maka butuh sekali bagaimana pendidikan politik terhadap pemilih ini benar-benar bisa dirasakan untuk bisa mengubah bagaimana dari yang pendidikan yang kemarin yang mungkin rendah sekarang bisa menjadi harusnya lebih tinggi lagi, seperti itu. Nah, metodenya bagaimana? Kalau pendidikan pemilih dilakukan melalui banyak metode sebetulnya. Ada verbal, audiovisual, monolog, interaktif, partisipatif, tatap muka, ada media cetak. Tapi sekarang dalam masih pandemi, ya. Bagaimana dengan pandemi yang bisa dengan daring seperti saat ini? Dengan teman-teman yang komunikasi dengan daring via Zoom. Bisa juga nanti dilakukan dengan langsung, tapi harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pendidikan itu tetap harus berjalan, Mas. Oke, lanjut. Nah, bagaimana partisipasi politik? Nah, sini penting karena akan berdampak secara politis terhadap legitimasi sebuah pemerintahan yang dihasilkan. Ya, peran publik bagaimana menjadi bagian penting dari proses penyelenggaraan pemilu, ya untuk memastikan pemilu secara adil, jujur, dan demokratis. Okay. Tidak sekedar persoalan dari sisi pemilih menggunakan hak pilihnya saat pemilu di bilik suara saja, tapi juga bagaimana publik berperan dalam menciptakan proses pemilu yang kredibel dan bersih melalui keterlibatan dalam pengawasan pemilu sebagai bagian kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Nah, kita lihat di sini ini keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 296, berdasarkan juga di pasal 31 ayat 1 PKPU nomor 8 2017, di mana di sini isinya tentang sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan, tentunya di pilkada. Bahwa pemantau pemilihan terdiri dari pemantau pemilihan asing dan pemantau pemilihan dalam negeri. Kalau sahabat-sahabat kita dari JPPR itu yang pemantau pemilihan dalam negeri. Ya. Ada syarat-syaratnya juga ini. Lembaga pemantau harus memenuhi syarat itu. Harus independen, mempunyai sumber dana yang jelas, mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau. Dibuktikan dengan pernyataan yang menunjukkan bahwa organisasi ini itu berpengalaman melakukan pemantauan. Tentunya pemantauan ini ya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, siapa yang dapat menyampaikan nanti pelanggaran laporan ini? Ya warga negara Indonesia, pemantau pemilu juga bisa, peserta pemilu juga bisa. Disinilah peran serta pemilih untuk bagaimana bisa membantu kita, ya, bahwa jajaran Bawaslu dan penyelenggara itu untuk bagaimana menegakkan demokrasi di Indonesia pada umumnya dan kabupaten pada khususnya. Lanjut. Bagaimana tindak lanjutnya seperti apa ya? Ini kalau laporan ini adalah biasanya ini ranah Panwasam, ya. Dia akan menindaklanjuti undang-undang itu mengamanatkan Panwas itu bukanlah lembaga eksekutor yang dapat melakukan eksekusi terhadap pelanggaran yang terjadi. Panwas hanyalah satu-satunya pintu masuk bagaimana penanganan terhadap pelanggaran pilkada setelah melakukan kajian dan rapat pleno penetapan status laporan. Jadi kalau lapor adanya penanganan pelanggaran itu hanya satu tempatnya, di Bawaslu. Sudah itu jajarannya ya, seperti Panwascam. Kalau nanti kesulitan nemoni Panwascam di tingkat desa ada PPD, seperti itu.
hanya di Panwas, bukan di kepolisian. Salah. Kalau ada pelanggaran tentang pemilu, pelanggaran tentang pilkada, ya dilaporkannya di Bawaslu dan jajarannya. Seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, ini diagramnya seperti itu dan dilaporkannya ya sejak peristiwa atau diketahui ini kapan. Ada karena sekarang pilkada itu dibatasi dengan waktu, diharapkan kalau ada masyarakat pemilih yang tahu sesegera mungkin untuk segera melaporkan ke Bawaslu. Karena di sini diputuskan itu 3 hari sejak diterima laporan atau temuan plus 2 hari minta keterangan, jadi 5 hari. 5 hari ini apa yang dilakukan Panwas harus sudah selesai. Ya kemudian nanti dilanjutkan apakah nanti setelah kajian direkomendasikan dibawaske ke kalau ada unsur pidana ada ke Gakumdu. Gakumdu itu unsurnya ada kepolisian, kemudian kejaksaan dan Bawaslu sendiri. Lanjut. Nah ini tadi kalau administrasi, besok ada administrasi ya ke KPU. Kalau pidana ya ke Gakumdu itu. Kalau kode etik, pelanggaran terhadap perilaku dari penyelenggara sing ora beres ya. Dan di situ melanggar aturan, bahkan kode etik itu akan dilanjutkan ke DKPP. Ya, lanjut. Nah ini, bagaimana pemilu demokratis bisa terwujud? Secara pragmatis akan terwujud jika dan hanya jika lagi, ya, hanya jika semua kontestan mempunyai sikap siap menang, siap kalah, dan siap menerima hasil. Kemudian penyelenggara pemilu, KPU maupun Bawaslu bersikap netral dan profesional. Warga masyarakat, termasuk masyarakat pemilih, ya, itu sebagai pemangku kepentingan utama dalam pemilu, mempunyai kesadaran yang tinggi bagaimana melaksanakan haknya sebagai pemegang kedaulatan di NKRI ini. Seperti itu, Mas. Dan apa yang kita lakukan selama ini, ya, bagaimana kita pendidikan kita lakukan kepada masyarakat, sudah banyak. Kita ada lewat Facebook, ada Instagram, YouTube seperti ini, itu sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Ya, bahkan dengan bergabungnya rekan-rekan JPPR ini akan menambah kuat kita di dalam nantinya melakukan pengawasan. Kalau di JPPR itu pemantauan, ya. Tentunya ada perbedaan-perbedaan di sana, nanti akan disampaikan mungkin langsung pada beliaunya. Ada yang lebih pakar di sini. Ya, nanti Mas Muhammad Bayu Haji ini akan menerangkan segamblang mungkin pemantau itu seperti apa dan sebagainya. Gitu, Mas Kresar, terima kasih. Menyambung dari Bapak Eko Budianto tadi terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Eko Budianto, bahwasanya masyarakat sebagai masyarakat yang mempunyai hak pilih, tidak hanya hak pilih saja yang dapat digunakan dalam partisipasi pemilihan, namun juga bisa sebagai pelapor gitu ya Bapak, kemudian sebagai saksi dan lain-lain. Dan juga untuk pemantau sendiri itu dapat menjadi pemantau apabila itu mempunyai dana yang independen dan pemantau itu sendiri merupakan orang yang independen, begitu ya Pak. Untuk selanjutnya menyambung karena sudah hadir dari JPPR oleh Bapak Bayu terkait dengan pendidikan pemilihan. Bagaimana metode dari kacamata JPPR terkait dengan pendidikan pemilihan khususnya di Kabupaten Sukoharjo itu sendiri? Mohon dipersilakan Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabat Bawaslu maupun sahabat yang ada di Panwascam atau yang ada di YouTube. Pada Bawaslu yang membuat nota kesepahaman dengan jajaran kami JPPR Kabupaten Sukoharjo terkait dengan pendidikan pemilih. Nah, saya kalau di pemilu legislatif kemarin saat itu sebagai pemantau ke Bawaslu, sehingga di dalam registrasikan dirinya ke KPU. Sampai dengan hari ini
Kabupaten Sukoharjo belum melaksanakan atau bisa disiapkan Komnas bagaimana untuk registrasi sebagai pemantau pemilu di 2020 khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Bahwa di masa pandemi kami juga berpikir bagaimana untuk memenuhi kebutuhan satu risiko karena sifat pemantau adalah relawan. Nah ini tidak ada honor, tidak ada gaji, seterusnya relawan murni. Kemudian juga dari sumber dana itu tidak ada anggaran khusus. Kalau di teman-teman penyelenggara di sini mas, kalau menyebutkan dana independen, bukan independen itu orangnya. Tapi saya matur di kesempatan hari ini, biasa saya rata paling mencatat 2 tahun absen dari kegiatan pemilu. Dan saya biasa ngobrol santai, tak campur bahasa Jawa. Istilah kerennya kearifan lokal. Misulah nih cuma misuwi jadi begitu. Nah, kalau bicara independen dalam bersikap itu perlu dibedakan dulu. Karena se-Indonesia gue mesti semua manusia yang sudah kategori pemilih pasti punya pilihan. Jadi penyelenggara itu nek bagi saya pemilih mesti gue independennya pada saat apa gitu. Jadi digaris bawahi independennya saat melaksanakan tugas, saat ataupun digaris bawahi pas jadi tukang pemilu, misalnya seperti itu. Sebelumnya kita kudu basic dulu nih. Pemilihanku panganan opo, tulanan opo, misalnya gitu. Gampangnya ngatur seperti itu. Gampangnya kalau itu pemilu itu bal-balan, ada 3 komponen besar di situ. 1 penyelenggara, nonton. Nah, nek di pemilu gue, saya ketahui itu ada sifat melaksanakan, yaitu yang sampai dengan kabupaten di bawahnya jajaran-jajaran sampai dengan KPPS-nya. Yang bersifat mengawasi. Nah, ini saya yang ada di Bawaslu dari sampai dengan bersifat ad hoc, gitu, seperti itu. Kira-kira masalah sulit banget. Mohon maaf. Kemudian sampai dengan pengawas KPPS. Kita dari salah satu saat Orde Baru dengan masih nggak usah saya rotok ngalor itu seperti rekaman ini kentil gitu. Saya menjadi pelaku, menjadi pemilih itu 92 menjadi pemilih, kemudian 97 mencoba memberikan diri sebagai penyelenggara tingkat paling bawah KPPS bertahun-tahun sampai lepas masa reformasi. Kemudian terakhir masuk reformasi saya bersama nih Mas Ketua itu jadi PPK. Saya mau sidik nih yang kalau di KPU sama dari sampai KPPS ada. Kalau di Bawas di era Orde Baru itu tidak ada pengawas TPS. Nah, jadi kerjanya pengawas pemilu tingkat desa montang-manting ngeri gitu. Karena yang masalah Melayu di tiap TPS. Salah satu yang membedakan itu dari sisi penyelenggara.
Kalau tadi sudah penyelenggara yang bersifat melaksanakan KPU, kemudian yang bersifat pengawasan adalah Bawaslu. Kemudian serta pemilu, serta pemilu di dalamnya ada partai politik, pasangan calon maupun legislatif maupun perorangan DPD. Ini sekedar untuk refresh saja. Saya juga refresh karena sudah saya ini saya main tracking kalau ada ceweknya pilih Mas Bambang, Mas Agus. Untuk sendiri tentunya dalam pemilih itu sendiri ada penyelenggara gitu, karena penyelenggara juga ikut milih gitu, juga pemainnya, peserta mereka juga memilih. Nah, kalau tadi disampaikan Mas Bambang maupun Mas Eko, pemilih sing demokratis, sing pendidik. Nah, dari kacamata pemantauan atau itu gimana ya, kualitas pemilih kalau dihubungkan dengan partisipatif itu kok ya itu jelek. Artinya pada saat Orde Baru orang milih izin, orang milih izin, kita jangan bicara kualitas hasil pemilihnya dulu, kita bicara pemilihnya dulu. Orang milih itu izin. Lucu banget nih Bu. Entah itu terlepas dari intimidasi rezim Orde Baru atau bagaimana, tapi saya merasakan sendiri. Artinya aku memiliki pekewo, lucu tak? Kampanye orang melu izin Mas, seperti ini loh. Kui orang yang kampanye disangoni orang usum di situ. Bahkan gawe istilahnya bikin atribut sendiri, wis numpak pit motor serakaruan atau nikah. Ini yang membedakan dengan zaman sekarang. Nah, infeksinya partisipasi pemilu termasuk di dalamnya itu Mas ya, bukan hanya hasil pemilu 90% sampai call. Nah, kalau tadi Mas Bambang membikake partisipasi pemilu Mas ya, dipilih sekian persen, wah kompor kono tempur ini. Nah, saya kadang ketawa gitu loh. Pileknya itu perlu digarisbawahi. Sosialisasi, bisa bicara sosialisasi kok terkait dengan partisipasi pemilih. Nah, pileg kemarin itu bersamaan dengan pilpres, wes otomatis. Masyarakat begitu antusias bersemangat memilih presiden, dibarengi dengan anggota legislatif. Nah, dari partai sendiri itu dari caleg DPR RI sampai dengan daerah bersosialisasi baik secara kepartaian maupun secara pribadi dengan cara-cara mungkin tadi sudah disebutkan Mas Eko, dari cara yang baik sampai dengan pandangannya tadi. Nah ini Mas, kalau hanya berdasarkan artinya, tetapi yang perlu kita kembalikan ke sahabat-sahabat semua untuk mengikatkan masyarakat. Milih itu caranya nyoblos. Kalau iya mau petengan mau padangan. Ya. Pas informasi pada saat pemilu percepatan tahun 1999, kalau sahabat saya yang saat itu masih di kampus tentunya masih ingat kayak Mas Bambang itu banyak sekali lembaga-lembaga dari luar negeri, UNDP dan kawan-kawan membiayai Mas
membiayai seperti kami ini, seperti saya saat ini ya. Orang negeri itu pengen tahu pemilu di Indonesia itu tidak terjadi kecurangan karena masih kopi dari rezim orde sana ini. Nah, banyak sekali pemantau sekali dana-dana dari sana yang digunakan untuk pendidikan politik maupun pendidikan pemilih, dari sarana yang dipakai dari media iklan dan sebagainya, kemudian dari media massa maupun kegiatan-kegiatannya, itu luar biasa. Ini salah satu yang membedakan dengan kondisi saat ini. Dulu pemantau saya untuk guyang-guyung mas, konsolnya oke, keterlibatan mahasiswa juga luar biasa, tenang pokoknya. Walaupun Pak Sajani pas hari ini bertemu dari kaos mas, mumpung tulisannya pemantau, forum rektor dan sebagainya, KIPP, JPPR, banyak sekali. Tapi itu berefek mas. Jadi 99 itu momentum di mana ini berusaha untuk seprofesional mungkin, seperti itu kira-kira. Nah, tapi di sisi lain, 19 lepas 2004 ada saat penyelenggaraan pemilu legislatif yang sisi Bapak ya, kalau ya murni diselenggarakan oleh KPU dan Bawaslu. Nah, di sini virus menjadi pandemi istilahnya saat para pemain atau peserta pemilu cara-cara, salah satunya yaitu jual beli dan sebagainya, tadi yang disampaikan Mas Eko, ini yang membuat itu dimakan, mus ora peduli lagi, kayak musuh atau kasar, kayak caleg lagi, orang mudeng, tapi ya aku pergi nyoblos seperti itu mas ya, mungkin dari maksud seperti itu realnya ya. Dari 2004 infeksi itu sampai sekarang mas, terus ditambah lagi dengan kegiatan Pilkades itu juga infeksi menginfeksi pilkada gitu. Ini sudah ngasak seperti itu. Nah, sekarang tadi elemen penyelenggaraan di kegiatan kepemiluan, monggo termasuk stakeholder dari sisi pemerintah atau yang lain yang berkepentingan di pemilu ini, beliau kita ke 99 banyak sekali menseru partisipasi. Kalau ini kita nggak berharap dari luar negeri, dari ya lokal sini sajalah, saya maksud seperti itu, ataupun dari pemerintah daerah kalau perlu, ayo kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti KIPP kalau masih ada, forum rektor, JPPR, membuat suatu formula tanpa petik, tanpa mengarahkan, artinya mengarahkan ke suatu pilihan, tidak seperti itu maksud saya. Tujuan akhir kami itu sebetulnya gampang, Bawaslu, jajarannya, peserta pemilu dengan jajarannya itu sudah memperjuangkan hak pilih bagi para pemilih itu sendiri. Gitu. Contohnya saat ini KPU beserta jajaran mempersiapkan untuk apa nih? Tanggapannya DPS ya? Tanggapannya bersama DPS. Ya. Dari jajaran Dewas memberikan masukan dan sebagainya, rekomendasi untuk mendapatkan suatu data pemilih yang apa istilah Mas Bambang? Akurat, dengan akurasi yang tinggi. Jangan diartikan bahwa dengan cross data itu dianggap menjadi menggunakan hak pilih. Ini perlu digarisbawahi.
Karena kalau sampai ganda dan sebagainya, ini jadi masalah di kemudian hari, Mas. Oke, satu. Kedua, setelah dicapai daftar pemilih yang akurasinya yang akurat, kita kembalikan lagi ke masyarakat, pemilih. Kamu sudah diakomodir di daftar. Coba sekarang, atau kamu yang sudah mendapatkan hak, itu untuk menjaga haknya, gitu. Menjaga haknya sebagai pemilih dan menggunakan haknya. Gitu. Satu, kalau tadi Mas Eko menyampaikan pemilih ya oleh lapor dan sebagainya. Pemilih milih ya terserah, tapi dengan apa istilahnya ya wawasan-wawasan yang digunakan dia untuk milih sesuai dengan pilihan dia. Maksudnya itu interferensi ya monggo interferensi ya, tapi pemilih sudah dibekali. Maka kita dari jajaran yang ada di paling bawah, kalau saat ini bawah mungkin di pengawas TPS ya. Bukan hanya mengawasi TPS, bukan hanya mengawasi pemilih, juga di KPU. Orang komunikasi coblosan si KPPS, tapi juga berperan memberi masukan. Memang abot karena kita sudah infeksi. Kondisi saat ini kita sudah infeksi terlalu lama, pandemi terlalu lama, ngumpuli COVID. Sudah akut. Nah, budaya-budaya ini monggo kita coba cari formula, Mas. Kita gunanya MOU, mungkin berlaku berapa tahun saya belum, itu tadi Mas Takin. Kita cari formula, piye carane menemukan suatu cara untuk memberikan pemahaman, pengertian, sehingga pemilih itu ya sebagai pemilih sebagaimana mestinya. Kira-kira seperti itu, Mas Kris. Yeah. Terima kasih. Terima kasih Pak Bayu. Berkaitan dengan kondisi saat ini bahwa budaya, mungkin bisa disebut budaya ya Pak, sudah terinfeksi seperti itu ya Pak. Sudah membudaya dari tingkat pemilihan desa sampai pemilihan ini nanti. Nah, untuk JPPR sendiri, untuk saat ini kan pada masa pandemi COVID-19 dan ada beberapa pemilih pemula. Mungkin ada pendidikan tersendiri dari JPPS terkait dengan pemilih pemula itu apabila ingin memilih secara berkualitas dan bermartabat itu seperti apa. Nanti mohon dari JPPR dapat disampaikan. Monggo. Pemilih pemula setnya itu usia 17, tidak seperti itu. Pemilih mau menggunakan hak pilih. Kalau secara gambar di penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, itu gambarnya kan segitiga, piramidanya seperti itu. Nah, pemilih pemula sendiri itu sebetulnya yang memang pada hari tanggal itu berusia 17 atau sudah menikah, sudah kawin. Nah, ini yang banyak terlupa, pensiunan TNI Polri, karena satu-satunya warga negara yang tidak menggunakan hak pilih ya TNI Polri, aktif. Nah, ini yang banyak terlena. Menurut saya, Mas Bawas maupun KPU, hati-hati ini. Begitu dia aktif, piye caranya hak pilih segera diakomodir, diberikan. Itu ya, perlu di stabilisasi. Nah, bagaimana untuk menjadi, menurut saya untuk diulang, pemilih yang berkualitas atau memilih yang berkualitas? Pemilih yang berkualitas. Pemilih yang berkualitas. Tadi sudah disampaikan Mas Eko yang berpendidikan kan. Nah, sebetulnya itu tadi kasusnya karena itu karena sebab dari infeksi kemudian menjadi budaya.
Nah, itu sidik mereka sidik akhirnya menyadarkan, bukan hanya pemilihnya, menyadarkan pemainnya, pesertanya maupun penyelenggaranya, gitu. Nah, menyadarkan semua elemen itu. Satu, nah orang sadar ya mas itu mas. Sadar itu dari diri masing-masing artinya. Wong Yesus kenampaknya kenyataannya seperti itu. Mau gimana lagi? Jadi menjadi apa ya mas? Pemilu itu menjadi politik ekonomi ya. Bukan cuma jadi komoditas. Nek itu, nah ada satu ide kemarin saya sempat ngobrol sama teman-teman di JPPR. Bagaimana di Sukoharjo ini kegiatan politik, masalah politik itu dikemas, bukan hanya sekedar penyampaian materi-materi seperti ini. Ngantuk, saya yakin yang dengar ini ngantuk, malas seperti itu, yakin saya. Kita kemas dalam suatu bentuk. Nah ini kita pakai hari ini kokoh menjadi politik entertainment, politik entertainment. Jadi politik itu menjadi hiburan. Saat ini kalau saya pribadi politik adalah hobi. Pemilu itu adalah hobi, bukan pekerjaan mas. Sorry ya. Ini hobi. Jadi walaupun saya sudah lepas dari tukang pemilu, saya masih hobi. Ngulik, tapi kita berdua sendiri sama rekan-rekan di pemantau. Jadi bahan ngobrol. Nah inilah dari sidik-sidik ini kita cari formula politik entertainment. Jadi politik itu menjadi hiburan, menyegarkan, menambah wawasan. Walaupun tidak ada momen pemilu seperti itu maksud saya. Monggo kita kerjasama, ada waktu kan untuk Bawaslu maupun saya tunggu dari rekan-rekan pemilu yang lain, penyelenggara pemilu yang lain, monggo kita bersinergi, mulai formula minimal Sukoharjo sih. Kalau kegiatan kepemiluan itu kan bagian dari politik ya, menjadi suatu hiburan senang masyarakat, orang gontok-gontokan. Nah, itu. Baik penyelenggaraan orang gontok-gontokan, ya mas, tanda petik. Antar peserta orang gontok-gontokan. Dan yang lebih parah lagi, pasca pemilu masyarakat itu gontok-gontokan. Wah parah ini. Urusannya harus diteneh ini. Berarti politik belum menjadi hiburan. Itu belum masuk politik entertainment. Monggo kita perlu mikir rotok serius, ning yo aja medendeng gitu. Gitu Mas. Iya. Terima kasih. Kepada para sahabat Bawaslu via Zoom ataupun YouTube, dipersilakan untuk tanya jawab. Kali ini dapat via chat, live chat ataupun raise hand dari via Zoom. Monggo sekalian bisa raise hand, dapat raise hand via Zoom, nanti bisa bertanya, dipersilahkan. Atau via live YouTube. Jadi itu ya Pak, sembari menunggu dari penanya bahwa seorang pemilih itu selain harus berkualitas, tapi dia juga harus melihat dari budaya-budaya sebelumnya, bahwa kita jangan sampai mengulangi budaya-budaya sebelumnya, karena kita bahasanya infeksi ya Pak, udah terinfeksi. Dan JPPR ini menurut beliau bahwa, kalau boleh saya merangkum, bahwa menurut JPPR yang dari Pak Bayu, bahwa JPPR sedang memformulasikan ya Pak, memformulasikan bahwa untuk pada nantinya agar semua lini dapat ini ya Pak, apa namanya, pilkada ini sebagai entertainment, seperti itu ya Pak, bahasanya entertainment. Politik entertainment. Monggo dipersilakan untuk para penanya. Politik. Sedikit menyambung Mas Kristar. Jadi yang disampaikan Mas Bayu tadi menyenangkan sekali. Jadi politik entertainment itu artinya itu politik yang menyenangkan, kemudian tidak ada gontok-gontokan. Karena ini yang namanya pilkada ini kan mau tidak mau seperti pesta demokrasi. Orang berpesta itu kan menyenangkan.
menyenangkan. Ojo sampai menyenangkan itu menjadi duka, ya, duka. Adanya pelanggaran, ada pelaku yang ditangkap gara-gara melakukan pidana. Jadi buatlah situasi pilkada ini itu benar-benar apa ya, menghibur sehingga yang jeneng menghibur kuwi yen perlu lucu. Jadi, menyenangkan Mas itu, menyenangkan. Jangan sampai jeneng menyenangkan itu tidak ada gontok-gontokan, tidak ada perkelahian, tidak ada yang saling apa ya, saling menggunakan cara-cara yang tidak wajar. Money politik, terus ada politisasi sara, kemudian ada hoax ya, menyebarkan informasi yang tidak jelas yang belum tentu betul juntrungnya, ya ada ya intervensi dengan apa ya, karena dia punya kekuasaan, menggunakan kekuasaan itu menjadi alat untuk menekan ya. Bahkan ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Tadi karena sudah bacot akut, akhirnya ya ini pendidikan ya, jaring pendidikan juga ya. Pendidikan ini, arti berpendidikan ini tidak hanya tidak pendidikan formal, pendidikan politik, pendidikan menjadi seorang pemilih yang bagaimana pengetahuan. Nah, itu tugas kita bersama. Bagaimana pemilih ini benar-benar menggunakan haknya, ya, menggunakan situasi pilkada ini dengan sebaik-baiknya. Lakukanlah tata cara yang benar yang disesuaikan dengan undang-undang. Ojo saling apa ya, gasak, gesek, gosok gitu kan. Bahkan di sini akan terlihat kualitasnya apabila peraturan perundang-undang ini bisa dilaksanakan dengan baik aturan-aturannya oleh penyelenggara maupun pemilihnya. Seperti itu, Mas Gesar. Monggo dipersilakan kepada, apabila tidak ada yang bertanya, acara ini akan segera di-closing. Mungkin terkait dengan pendidikan pemilih, mungkin ada closing statement kepada sahabat Bawaslu via YouTube maupun via Zoom. Monggo ada pertanyaan ya? Sembari menunggu, udah ada pertanyaan? Pertanyaan via Zoom? Via Zoom, mohon dari Bapak Sigit, Bapak Sigit bahwa JPPR dalam melakukan pemantauan, apakah pada saat unsura saja? Mungkin untuk JPPR ya, monggo dipersilakan Pak. Terima kasih Pak Sigit untuk satu pertanyaannya, langsung kami jawab. JPPR tidak hanya melaksanakan pemantauan pada saat unsura, bahkan di tingkat nasional pun di Kornas sana, pada saat pembentukan atau penyusunan regulasi itu dilibatkan. Kalau di sana pusat banyak sekali, jadi tingkat pusat ada Perlud, ada JPPR dan kawan-kawan itu banyak sekali. Itu dari gawe undangan istilah ya, gawe rantaman BKW itu ikut sebetulnya. Cuman yang ada di tingkat sana, kebijakan membuat regulasi. Kemudian yang dilakukan di sini sebetulnya sudah mulai pada saat pembentukan badan penyelenggara, gitu. Oh, pas zaman pilihannya Mas Eko dan kawan-kawan dari Bawas, gitu. Sudah ada yang mantau, Terus Bawas mulai merekrut penjenengan sebagai wascam, sebagai apa nih istilah saya, PPD ya. Masalahnya itu saya rancu Mas, PPD ini zaman Orde Baru panitia pemilihan daerah loh. Levelnya kabupaten loh Mas. Oh, sangat malah PPD gagah. Iki nek biaya bapak saya, angkatan bapak saya, PPD itu panitia pemilihan daerah. Oh, sangar toh. Nah, jadi saya sambung lagi. Jadi bukan hanya unsura, dari proses penyusunan regulasi, teman-teman dari lembaga-lembaga di luar penyelenggara maupun istilah wong swasta itu dilibatkan untuk dimintai masukan atau bahkan untuk diajak mensimulasikan seperti itu. Kami yang di daerah seperti kemarin di 2019 bikin laporannya bukan hanya masalah
Oh, yang sengketa TPS kono hitungan, bukan hanya seperti itu, bukan hanya seperti itu. Wes pedat. Nah, saya lanjutkan. Contoh, 2019 terjadi kalau nggak salah banjir ya Mas ya. Nah, kita ikut mantau ya distribusi nih. Kita laporan Pak Sigit itu. Kita bikin laporan, kita sampaikan, oh ini sudah tertangani karena ini. Ini kami kumpulkan, kita kolektif sampai ke pusat, dijadikan kajian. Nanti digunakan untuk mungkin ya, penyelesaian di daerah Sukoharjo digunakan di daerah lain. Oh, Sukoharjo bisa mengatasi karena seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, seperti itu gunanya. Kalau hanya di Surakarta, sok malah kami itu kekurangan tenaga, Pak. Setiap TPS itu dipantau. Jadi kita sampling di mana titik-titik TPS yang kira-kira itu ya TPS non sewu. Nanti naik sebelah ini loh. Ini urusannya IKP, lah, terus sembuh gitu. Aku seorang muting IKP ya. Nek bagi saya, ya bagi teman-teman kami, TPS unik. Bahasanya gitu nih. Karena kita mencoba mengawali di pilkada ini menjadi politik itu politik timing seperti itu, Mas. Nah, si penyelenggara yang unik-unik, bahasanya sih unik karena ya kita pantau. Nah, saya pantuannya Mas Bawas akan memasukkan saya gini. Pengawasmu yang gitu. Tren namanya ini. Tidak menyebutkan nama. Kita nggak menyebutkan nama dulu. Ini ada tren seperti ini, bisa buat segara. Nah, kira-kira nanti kan seperti itu. Itu Mas kira-kira. Jadi tidak hanya dihitung surah. Itu. Terima kasih. Begitu Pak Sigit. Selanjutnya mungkin ada penanya yang lain, live YouTube ataupun Zoom, bisa raise hand. Jika tidak, mungkin untuk pendidikan pemilih, mungkin untuk closing statement, mulai dari Bapak Eko Budianto, selanjutnya Bapak Bayu. Monggo dipersilahkan. Ya, sahabat Bungsu semuanya, sahabat pembaca dan masyarakat dan SKBP juga, bahwa Sukoharjo ini ada hajat besar, yaitu Pilkada 2020, Pilkada serentak di 21 kabupaten kota, dan tentunya di Sukoharjo sendiri ada Pilbub, pilihan Bupati dan Wakil Bupati. Marilah kita mensukseskan Pilkada ini dengan menggunakan suara kita, ya, Bapak Ibu pemilih, sebaiknya untuk tidak melakukan 3 hal tadi ya. Jangan melakukan money politik, ya, politisasi sara, kemudian kita menolak hoax bersama-sama agar apa? Agar pelaksanaan Pilkada 2020 ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya pendidikan pemilih di sini sangat dibutuhkan, dan Bawaslu alhamdulillah sudah melaksanakan informasi-informasi seperti ngulik ini, dan selalu nggih panjenengan semuanya saya harapkan selalu pantau terus, pelajari, ikuti adanya program ngulik ya, ngulik Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, dan juga kita akan selalu menyampaikan perkembangan informasi terkini. Ada PPID ya, ada PPID di mana ada divisi humas kita yang terus selalu mengupdate informasi terbaru untuk masyarakat semuanya. Dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi informasi terbaik untuk masyarakat di Sukoharjo dan lebih memperkaya pengetahuan kita mengenai bagaimana Pilkada 2020 tentunya di Pilbub Sukoharjo ya, di Pilkada serentak ini pilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sukoharjo semoga berjalan dengan baik. Itu harapan kita. Gunakan selalu suara kita, jangan golput. Dan selalu saya sampaikan dalam setiap saya tampil menyampaikan, ada tagar di sini ya. Tagar berani melapor itu hebat. Ya itu. Demikian dari saya, matur nuwun. Monggo Mas Bayu. Monggo. Jadi, closing saya yang pertama untuk sahabat-sahabat saya, menurut saya Bu, baik di tingkat kabupaten nanti kita junjung integritas, independensi, profesional sebagai penyelenggara,
Sukarjo lain daripada di Surabaya. Sukarjo memang istimewa. Monggo, unik tadi ya, istilah kami di pemantau itu unik. Monggo kita jaga itu marwahnya. Sing bisa sinau, orang iso sinau itu takon yang sudah kira-kira seperti itu untuk teman-teman penyelenggara. Kemudian untuk para pemilih dan para penyelenggara, kita bikin Pilkada Kabupaten Sukarjo tahun 2020 menjadikan suatu hiburan yang menyegarkan, menambah wawasan mengenai demokrasi dan apa itu politik bagi masyarakat. Tak lupa untuk masyarakat khususnya para pemilih, hak pilih Anda itu sudah atau sudah dijaga dulu oleh beliau-beliau ini. Dan satu lagi, gunakan hak pilih penjenengan. Bagaimana menggunakan hak pilih yang sudah diakomodir oleh para penyelenggara pemilu dengan sebaik-baiknya. Itu buat Pilkada Sukarjo nyenengke gitu. Kira-kira situ Mas Des. Iya. Oke, terima kasih. Ya, mungkin bisa aplaus dari via Zoom kali ya. Terima kasih atas kehadiran dari JPPR, dari Bapak Bayu, dan pula Pak Bambang Muryanto, dan juga Bapak Eko Budianto telah memberikan paparan materi dan mengisi ngulik pada siang sampai sore hari ini. Pesan terakhir mungkin jangan lupa untuk mencoblos ya, jangan lupa untuk mencoblos nanti pada tanggal 9 Desember 2020 Pesta Demokrasi di Kabupaten Sukarjo. Usai sudah acara ngulik edisi 22 kali ini, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh narasumber dan pula kepada sahabat Bawaslu via Zoom maupun via YouTube. Tak lupa, jangan lupa like dan subscribe via YouTube untuk akun Bawaslu Sukarjo. Mungkin di bagian bawah ini ya ada merah, like dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe. Akhir kata, apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.